Halo dan selamat pagi anak-anak terkasih. Jumpa lagi dengan Bu Puspa di video pembelajaran hari ini. Nah, di video kali ini kita memasuki tema 8, subtema 1 pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman budaya yang ada di negara kita Indonesia tercinta. Yuk simak baik-baik video ini. Kalian pasti telah tahu bahwa ada beragam budaya di Indonesia. Nah, keragaman budaya ini terjadi karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan Indonesia sangat beragam bentuknya. Ada bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap daerah. Yang pertama adalah bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku akan menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, sebagai contohnya, dalam bahasa Indonesia ada saya, dalam bahasa Jawa, aku atau kulo, sedangkan dalam bahasa Sunda abdi, dalam bahasa Batak ahu, dan dalam bahasa Papua sa. Rumah dalam bahasa Jawa menjadi omah, sedangkan bahasa Sundanya adalah imah, bahasa Bataknya bagas, dan bahasa Papuanya rumah. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Kenapa? Hal ini dikarenakan dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Keragaman budaya selanjutnya adalah rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat di setiap daerah pun berbeda-beda. Nah, coba kalian perhatikan beberapa rumah adat berikut ini. Keanekaragaman selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara kita. Banyaknya suku dan provinsi yang ada di negara kita, maka semakin banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatannya ataupun dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Nah, berikut ini beberapa pakaian adat dari beberapa provinsi yang ada di negara kita. Biasanya pakaian adat ini digunakan apabila ada acara-acara tertentu seperti pernikahan, bahkan kematian. Selanjutnya ada kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangatlah beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas seperti tarian dan juga lagu-lagu daerah.
Indonesia memang memiliki masyarakat yang majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat. Selain keanekaragaman yang telah kalian lihat di video ini tadi, masih ada banyak lagi keragaman masyarakat Indonesia lainnya. Kalian bisa mencari tahu sendiri dari berbagai media maupun buku. Nah, ternyata selain keragaman budaya, ada juga berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa kalian tahu apa sajakah hal itu? Salah satunya adalah usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat melakukan berbagai macam usaha. Nah, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan akan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, baik hewan dan tumbuhan, disebut sebagai usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan juga perikanan. Usaha yang pertama adalah persawahan dan perkebunan. Pada umumnya, usaha persawahan dan perkebunan ini dilakukan di daerah pedesaan, sebab wilayah pedesaan masih sangat luas. Namun, sekarang usaha persawahan dan perkebunan ini juga dapat dilakukan bagi daerah yang memiliki lahan sempit. Yang pertama dengan cara hidroponik atau menanam dengan media air. Yang kedua, cara vertikultur atau bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal atau ke atas. Atau bisa juga dengan gabungan kedua cara ini. Umumnya, daerah persawahan akan menanam sayuran, buah-buahan maupun palawija. Sedang daerah perkebunan, contohnya saja perkebunan teh dan kelapa sawit. Selanjutnya ada usaha peternakan. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang biasanya diternakan biasanya sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra ini dapat menghasilkan serat bahan baku pembuatan kain sutra. Yang ketiga adalah usaha perikanan. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Usaha selanjutnya adalah usaha ekstraktif, yaitu jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam yang ada. Dalam bidang usaha ekstraktif ini, kita hanya mengambil sumber daya alamnya tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya berburu, pertambangan, dan juga penebangan hutan. Nah, anak-anak, di video ini tadi kita telah belajar tentang keanekaragaman budaya dan juga keanekaragaman jenis usaha yang ada di negara kita. Nah, kalian bisa menambah ilmu pengetahuan kalian tentang keanekaragaman budaya di negara kita melalui buku, melalui surat kabar, ataupun melalui internet. Tetap semangat belajar, jangan lupa keanekaragaman yang ada di negara kita adalah salah satu kekayaan yang harus kita lestarikan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.